Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang paling utama adalah keimanan, sehingga kembali berkumpul di tempat yang barakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita berupa sholat isya secara berjamaah, yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan berupa sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salam serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas keseharian kita. Jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ini begitu banyak demonstrasi di Jakarta, bahkan di Sulawesi, khususnya di Makassar juga sudah mulai demo. Pertanyaannya, adakah demo di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah rahimakumullah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah didatangi sekelompok sahabat. Kalau bahasa kita, didemo juga oleh sahabat. Ini hadis, kalau kita membuka hadis arba'in itu di hadis ke-25 yang diriwayatkan oleh dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi datang sekelompok sahabat, ya. Jadi anna unas min ashabi Rasulullah SAW qalu. Jadi dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya ahlul duzur bil ujur. Enak katanya orang kaya yang memborong semua pahala. Jadi ternyata protesnya itu bukan terkait masalah ekonomi, tapi masalah pahala. Tapi yang diprotes sahabat di sini, enak orang kaya dan borong semua. Tadi diumumkan terkait dengan bagaimana berinfak di masjid, domba-domba itu. Kira-kira siapa yang demo di sini? Jadi yang demo itu adalah dari golongan menengah ke bawah, sesali kante. Kenapa katanya enak orang kaya? Yusalluna kama nusalli. Orang kaya itu sholat sebagaimana juga kami sholat. Jadi sama gitu. Wa yasumuna kama nasum. Orang kaya juga puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi orang kaya enak bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak bisa. Kau bayangkan pada masa sahabat, pernah tidak kita demo tentang itu? Jadi yang diprotes itu kepada Rasulullah itu terkait dengan ibadah-ibadah, terutama terkait masalah sedekah. Salat sama jadi wali inasa bunyinya, puasa dongki. Jadi sama, tapi kita tidak bisa menyamakan karena mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak bisa. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalnya sekali ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Apakah kalian tidak bisa menyadari dalam diri kalian ada yang bisa bernilai sedekah? Inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli tahbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah.
membantu. Bahkan Rasulullah SAW di hadis yang lain mengatakan ada dua kalimat yang sangat gampang kita ucapkan akan tetapi sangat berat timbangan diri kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kemudian wa'amru bil ma'ruf sadaqah, mengajak kepada kebaikan pun sedekah. Jadi ada tetangga kita mungkin dekat-dekat dengan rumah, dengan masjid rumahnya, kita ada dengan baik untuk melakukan salat berjamaah, itu pun sedekah. Wa nahyin 'an munkarin sedekah, mencegah kepada kemungkaran pun itu sedekah. Ada tetangga kita mau curi ayamnya tetangganya, ekstrim. Jadi mencegah orang melakukan kemaksiatan itu juga adalah sedekah. Bahkan Rasulullah melanjutkan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Engkau mendatangi istrimu, kalau bahasa kasar engkau datang istrimu kau itu pun termasuk sedekah. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, ada sahabat yang berpikir aneh. Kalau bahasa kita di sini mulai keras pikirannya. Ya Rasulullah, ayat di ahadina syahwatahu. Ya, apakah jika kami menyalurkan syahwat kita kepada keluarga kami? Allahu ya ajab. Apakah itu akan mendapatkan ganjaran pahala? Jadi bertanya sahabat, ya Rasulullah, jika saya datang istri saya untuk menggauli istri saya atau keluarga saya itu, apakah akan mendapatkan ganjaran pahala? Rasulullah SAW tersenyum. Kemudian mengatakan, kira-kira kalau kamu salurkan syahwatmu itu ke tempat yang haram, apakah akan mendapatkan ganjaran dosa? Fakadzalika idza waqa'a fi halal kana lahu ajr. Rawahu Muslim. Begitu juga jika kamu salurkan ke tempat yang halal, juga akan mendapatkan ganjaran pahala. Jamaah rahimakumullah. Jadi ternyata untuk bersedekah banyak jalan yang bisa kita lakukan. Ya terutama yang suami istri. Jangan pandang enteng itu Pak terkait masalah suami istri. Makanya yang masih jomblo ini jika sudah memiliki kemampuan bersegera. Kenapa? Jika kita memandang istri kita itu sudah sedekah. Yang pandang, tapi kalau diajak balisian bukan sedekah itu. Tersenyum terhadap istri sendiri, maksud saya bukan istri orang, itu pun sedekah. Dipegang-pegang istri kita atau suami kita, sedekah. Apalagi lebih dari itu. Jadi ketika kita tidak mampu bersedekah dengan materi, banyak yang bisa kita lakukan. Begitu juga terkait dengan demonstrasi yang ada, yang pada masa Rasulullah SAW, terkait masalah ibadah yang bisa kita lakukan. Jamaah rahimakumullah. Tadi pagi waktu datang sampai masjid, karena saya barusan merasa ke tempat ini, mencari lokasinya. Ketika di luar, saya lihat banyak sandal berjejer. Banyak sandal berjejer. Saya bilang ada mungkin taklim di dalam. Saya mengintip di dalam. Tidak ada, boleh orang kumpul. Biasanya kan ada saudara-saudara kita dari tabligh, pengajian, tidak ada. Sekalinya saya masuk, berjejer, ada berjejer, anak-anak tapi main game. Ada 20-an. Nah, mungkin di sini salah satu ladang pahala kita, ladang sedekah kita. Kira-kira bagaimana solusinya? Tapi di satu sisi saya melihat ada sisi positifnya, Pak. Sisi positifnya di mana? Anak kita tidak berkeliaran di luar melakukan perbuatan dosa di dalam masjid. Tapi ada kan di sini. Saya tadi melihat ada beberapa kelompok di kelompok sini ada sekitar 10-20-an. Di sana juga ada dengan menggunakan HP masing-masing. Mungkin orang tua juga perlunya kita ini bisa jadi ladang sedekah bagi kita. Bagaimana mengontrol anak-anak kita terkait masalah ini? Dibatasilah. Apalagi sekarang kan sudah tidak online lagi orang. Ya kalau saya juga begitu. Sekarang mulai ada ketergantungan terhadap handphone, gadget. Bagaimana caranya? Anak saya khawatir memang sebelum menggunakan HP ada syaratnya. Syaratnya apa? Mengaji 10 halaman. Usul mengaji Pak 10 halaman. Kalau tidak baca 10 halaman tidak kasih ke HP. Itu pun 1 jam. Jadi 10 halaman 1 jam. Apakah bisa? Harus kita punya ketegasan sedikit terhadap
dan perlu kita mewaspadai HP-nya anak kita. Dia komunikasi dengan siapa, mabar dengan siapa. Pernah ada temuannya anak saya sendiri, Pak, bukan hanya orang. Ada yang kirim kata-kata yang aneh-aneh. Ada yang kirim foto, ini masih SD, Pak. Masih SD. Ada yang kirim kata-kata I love you. Untungnya anak tidak mengerti masalah itu. Coba bayangkan, Pak, kalau ada yang, dan ini sudah nyata, Pak, di depan kita. Nah, kalau ada HP sekarang, ada istilah video call. Ada teman dekat saya pernah akrab sekali. Dia sampaikan ke saya, bahwa ada calonnya dia di sini di Makassar, sebentar calonnya di Maroko. Sekalinya menikah bukan itu. Saya tanya, kenapa tidak menikah dengan itu? Saya kira itu dia bagus. Kok pernah bilang dia pakai jilbab? Nah, iya, tapi sudah semua kuliah apa-apanya. Semua kuliah apa-apanya. Mulai dari yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu baru itu sekitar 5 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang? Apalagi ada istilah video call. Ya semuanya apa tak kuliah. Jamaah rahimahullah. Ya, disinilah perlunya kita betul-betul mengontrol anak kita. Dulu orang tua kita dulu itu sangat khawatir kalau malam keluar anaknya sudah jam 10 malam tidak kembali keluar malam. Sekarang, Pak, perlu kita lebih khawatir kalau dia masuk di kamarnya tidak keluar. Apa kira-kira demikian? Apa nak nonton? Kalau bukan kita yang awasi, waspada. Nah, ini bisa menjadi ladang sedekah bagi kita untuk memperhatikan anak-anak kita, mengawasi anak-anak kita terkait masalah ini. Jangan dibiarkan begitu saja. Dan mungkin sudah banyak kita bisa lihat di YouTube, di mana-mana ada orang yang sakit secara psikologis gara-gara ketergantungan masalah ini. Ajarkan anak-anak kita dekat dengan Al-Quran. Bagaimana cara seperti tadi? Ada mengatakan, Ustaz, kalau begitu anak-anak mengaji, motivasinya bukan mengejar pahala, mengejar pegang HP. Setidaknya satu itu motivasi. Nanti di belakangan itu akan memahami, oh ternyata tujuannya seperti ini. Ada malah menegur saya karena itu anak saya ketika mengaji bergaya macam-macam gayanya. Ada kan adab-adab mengaji, Pak. Duduk dengan baik, kita berwudu duduk dengan baik. Anak-anak itu ada yang baring, ada yang di tempat tidur. Saya pikir biar kami dulu, yang penting dulu dia mengaji. Jadi beragam gaya yang ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas, kasur di atas, kepalanya di sambil baca Al-Quran. Yang penting dia mengaji dulu. Perkara adab itu perkara kedua terkait baca. Yang penting mengaji dulu daripada hamil saja dan terus lagi dan sebagainya. Jadikan ini sebagai ladang pahala bagi kita. Jangan biarkan anak-anak kita sama seperti saya diri sih, Pak. Tadi pagi saya sampai lama gak berdiri di luar. Seperti itu parahnya anak-anak kita di dalam masjid. Tapi itu untungnya juga di masjid tidak pergi berkeliaran di tempat. Tapi kan tadi biasanya kan kita di masjid kumpul-kumpul mengaji, baca Al-Quran dan sebagainya. Tidak main game. Bahkan baku tembak-tembak di sebelah sana dari di sini. Nah, di mana letak tanggung jawab kita? Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab kita semua, Bapak hadirin sekalian. Orang tua, kemudian pengurus masjid dan sebagainya. Bagaimana menertibkan anak-anak kita? Karena itu anak kita, Pak. Tanggung jawab kita semua. Tapi itu tadi, anak-anak dihadapi dengan lemah lembut, jangan kekerasan. Jadikan masjid sebagai tempat ramah anak. Makanya di satu sisi saya bersyukur juga untuk mengatakan masjid ini luar biasa. Tidak mengusir anak-anak berlebihan. Dikejar, jangan masuk masjid. Jangan dilarang masuk masjid anak-anak. Kejar-kejaran di masjid jangan dilarang, Pak. Diingatkan saja. Jangan sampai kita usir. Keluar kau, ini masjid bukan tempat latihan. Masjid bukan tempat main game. Nah, kalau pergi di gereja main game, bagaimana? Siapa tanggung jawab? Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan bahwa mari kita meningkatkan ibadah kita. Kita bersedekah, kita berinfak dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau kita tidak mampu bersedekah dengan materi,
dengan uang sebagaimana yang dilakukan oleh orang berada. Banyak jalan lain untuk kita lakukan. Apakah itu? Kita banyak-banyak bertasbih, bertahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apapun aktivitas kita, mungkin kita sementara mengojek, kita sementara di tempat kerja kita, diam-diam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, daripada menceritakan keburukan orang. Mengajak saudara kita untuk salat berjamaah, mengajak saudara kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu juga sedekah. Kemudian yang ketiga, kita mencegah perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa dilakukan oleh saudara kita, kita ingatkan kurang-kurang ini. Kemudian bagi yang berkeluarga, kita bercengkrama dengan keluarga kita, bercanda dengan istri kita, itu pun bahagia dari sedekah. Kemudian selanjutnya banyak ladang untuk bisa kita lakukan yang lain, termasuk bagaimana mengawasi anak-anak kita, terutama terkait masalah pendidikan, terkait dengan aplikasi-aplikasi di gadget TV yang bisa saja merusak otak anak-anak kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya hati bisa bilhaq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.